include dan extend itu garisnya putus-putus, ya, garisnya putus-putus, menandakan bahwa itu adalah include atau extend. Jadi harus ditulis, ya, tidak hanya sekedar garisnya saja, tapi ada tulisannya apakah include atau extend. Kemudian untuk garis, ya, panah ya seperti ini, garis ini kalau yang ini disebut relasi aktif. Jadi kalau ada nanti garis dari actor ke use case yang tidak punya anak panah, berarti dia relasi aktif. Nah, kalau yang pakai tanda panah seperti ini, ya, itu disebut relasi aktif. Ya, yang ada tanda panahnya itu disebut relasi pasif, ya, pasif seperti ini. Relasi pasif di sini bisa saja seperti ini. Ketika input mungkin bisa menginputkannya oleh admin, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang bisa menginputkan dengan menggunakan admin, itu disebut relasi pasif. Tapi kalau input langsung oleh actor-nya, itu disebut relasi aktif. Kemudian kalau yang tanda panah, kemudian dia kosong seperti ini, ya, berisi ya seperti ini, ya, itu disebut generalisasi. Nah, generalisasi di sini nanti kita akan pelajari. Jadi actor di sini misalnya namanya adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa dia ada pembagiannya enggak? Kalau dia ada pembagiannya, misalnya kalau di kampus lain itu ada mahasiswa kelas reguler, ada mahasiswa kelas karyawan. Nah, itu namanya generalisasi. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak ada pembagian lain, udah actor aja, nah nggak perlu ada generalisasi. Ya, itu adalah lambang dari use case. Nah, oke, jadi di sini bagaimana cara menggambarkan use case, ya. Jadi di sini menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user, ya. Jadi bukan dari sudut pandang programmer, tapi dari sudut pandang user atau aktornya. Aktornya ini bisa melakukan apa di sistem tersebut. Misalnya dia bisa klik-kliknya apa, ya, itu. Kemudian memfokuskan pada proses komputerisasi. Kemudian menggambarkan hubungan antara use case dan actor. Kemudian use case menggambarkan proses sistem. Nah, dalam hal ini adalah kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Ya. Nah, contoh misalnya, ada actor namanya konsumen. Nah, konsumen dia bisa melakukan apa? Bisa melakukan beli barang, ya kan? Terus juga bisa bayar, ya. Ini garisnya adalah relasi langsung aktif, ya. Aktif karena langsung dikerjakan oleh konsumen. Nah, kasir dia bisa juga mengakses barang apa yang dibeli. Dia bisa melihat. Kemudian dia juga bisa melihat apakah konsumennya sudah bayar atau belum. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini bisa. Oke. Nah, kemudian ada yang modelnya kayak begini. Yang di sebelah kanan tuh yang dikasih tanda silang, itu berarti salah, ya, dalam penggambaran sistem. Nah, jadi harusnya konsumennya itu di sisi sebelah kiri, ya. Konsumen di sisi sebelah kiri artinya dia melakukan sesuatu yang aktif, ya. Nah, yang di kasir itu harusnya di sisi sebelah kanan, gitu. Nah, konsumen dia bisa apa, gitu kan. Nah, ini kalau yang kayak begini nih agak bingung, ya. Apakah konsumen melakukan jual barang? Kan enggak, ya. Jadi ini ke sini. Harusnya konsumennya letaknya ada di sebelah kiri, ya. Jadi konsumen itu dia hanya bisa beli barang, namanya juga konsumen. Kalau dia jual barang, namanya bukan konsumen, tapi adalah produsen. Ya, produsen seperti itu. Oke, jadi ini use case-nya salah, gitu ya, produsen.
harusnya. Oke, bukan konsumen. Kemudian yang sisi sebelah kanannya lagi di sini juga sama ya. Harusnya konsumennya itu ada di sisi sebelah kiri, ya kasirnya ada di sisi sebelah kanan, seperti itu. Nah, jadi secara umum use case itu adalah pola perilaku sistem. Nah, urutan transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh satu aktor. Jadi urutannya, kasir nggak akan bisa lihat barang apa yang dibeli sebelum konsumen melakukan pembelian barang. Logikanya gitu. Jadi, yang men-trigger posisinya dari sisi sebelah kiri. Ya, jadi yang men-trigger posisi aktornya ada di sebelah kiri. Sementara kalau berarti dia posisinya ada di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, use case diagram terdiri dari tadi ya use case-nya sendiri, kemudian actor, kemudian relationship-nya, hubungan keterkaitannya tadi, gambar ini relationship-nya ya, oke, garisnya. Kemudian sistem boundary boxes ini optional kalau ada. Kalau tidak ada juga nggak masalah sebenarnya, tapi biasanya ada ya, biasanya ada. Kemudian ada packages, ini juga optional seperti itu. Oke, nah use case dibuat berdasarkan keperluan actor. Jadi keperluan actornya itu apa yang dikerjakan sistem, bukan bagaimana mengerjakannya ya. Jadi apa ya oleh sistem ya. Kemudian use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksinya dengan aktor. Biasanya use case itu menggunakan kata kerja biasanya. Ya, biasanya menggunakan kata kerja. Oke. Kemudian use case dinotasikan dengan gambar ini yang tadi horizontal ellipse. Kemudian use case biasanya menggunakan verb atau kata kerja. Tadi ya yang saya bilang menggunakan kata kerja biasanya. Kemudian nama use case boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Jadi nggak boleh ada dua use-nya sama, buletannya itu namanya sama, nggak boleh ya. Sebuah use case bisa mempunyai dokumentasi. Kemudian letakkan use case utama pada pojok kiri atas ya dari diagram. Ya, nanti kita akan coba lihat bagaimana caranya. Kemudian use case diagram tidak terpengaruh urutan waktu. Ya, meskipun demikian biasanya dia diurut dari mulai urutan pertama sampai dengan terakhir, biasanya seperti itu. Tapi pada kenyataan sebenarnya tidak terpengaruh ya, tapi rata-rata orang akan melakukan pengurutan use case-nya itu ya diurutkan berdasarkan trigger yang pertama. Ya, seperti itu. Contoh. Yang tadi dikatakan tidak terpengaruh urutan waktu, tapi biasanya supaya lebih enak ya dalam melihat urutan proses harusnya dibacakan seperti yang kiri atas. Contoh, nasabah bisa melakukan apa saja ke sistem ya. Oh, nasabah bisa melakukan ke sistem itu buka rekening. Oke, kemudian simpan uang. Nah,
kalau di sini ada term of condition, simpan uang di atas 200.000, berarti kita pakai catatan di sini, ya, pakai catatan itu diperbolehkan. Kemudian nasabah bisa melakukan apa lagi? Ambil uang. Oke. Setelah itu apa lagi? Tutup rekening. Nah, ini use case diagram. Oke, jangan membuat urutannya seperti ini, walaupun tadi seperti dikatakan bahwa tidak terpengaruh waktu. Tapi kalau dibuatnya setelah yang ini, ya, lihatnya kan tidak enak ya, seperti itu. Oh, nasabah pertama dia tutup rekening loh, kok tiba-tiba tutup rekening, buka rekening umum, ya kan, seperti itu. Jadi lebih baik dilakukan berdasarkan prosesnya, ya, seperti itu. Oke, saya lanjut. Oke, nah, actor. Nah, kita bahas actor. Ya, jadi actor itu menggambarkan orang, sistem, atau eksternal entitas atau stakeholder yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Ya, kemudian actor memberi input atau menerima informasi dari sistem. Jadi dia memberi input, trigger, ya. Actor biasanya menggunakan noun atau kata benda. Actor digambarkan dengan gambar stick figure atau dengan gambar visual. Nah, misalnya seperti ini, ya. Tapi yang nomor 2 dan 3 itu biasanya nggak lazim, ya. Jadi yang lazim adalah yang seperti ini. Nah, ini yang lazim. Oke, ya. Jadi pakai stick figure. Oke. Tidak boleh ada komunikasi langsung antara actor ke actor, ya, tanpa melalui use case. Nggak boleh. Jadi nggak bisa seperti ini. Jadi ada aturannya dalam menggambarkan use case, ya. Nggak boleh interaksi langsung dari actor ke actor. Gitu. Kemudian indikasi atau sistem untuk sebuah actor yang merupakan sebuah sistem. Jadi contoh misalnya ini harus dibuat seperti ini. Kalau ini adalah system to system, ya. Saya ulangi. Anda bisa buat seperti ini, ya, kalau ini adalah sistem to system, ya, seperti itu. Misalnya pakai sistem keuangan. Kemudian adanya actor bernama time, nah, yang mengindikasikan schedule event, suatu kejadian yang terjadi secara periodik atau bulanan. Bisa juga seperti ini, tapi ini biasanya jarang sekali, ya, jarang sekali. Oke. Nah, kemudian letak aktor utama pada pojok kiri atas. Aktor utama ini nasabah. Letaknya ada di pojok kiri atas, jangan di kanan. Jangan dibalik nih, ya. Ini salah nih loh. Kalau dibalik ke teller ganti nasabah. Jangan, ya. Dari pojok kiri atas dari diagram. Kemudian actor jangan digambarkan di tengah-tengah use case. Contoh seperti ini. Ya, ini jangan. Oke, jadi dia posisinya ada di kanan dan kiri seperti itu. Jadi contoh di sini nasabah. Nasabah bisa buka rekening. Nah, teller berarti bisa melihat, oh, nasabah siapa saja nih yang sudah buka rekening, ya. Kemudian nasabah bisa menabung. Oke, teller juga bisa melihat nih tabungannya berapa. Kemudian nasabah bisa mengambil, teller juga bisa lihat. Nasabah mau tutup rekening, teller juga bisa lihat. Ya, jadi seperti itu. Oke. Kemudian association. Nah, jadi di sini ada 4 jenis relasi yang bisa timbul pada use case diagram. Jadi yang pertama itu adalah association antara actor dan use case. Kemudian association antar use case. Kemudian ada generalization atau ini inheritance. Kita sudah pernah belajar tentang inheritance, ya.
antar use case, kemudian ada generalization antar actor. Oke, nah association bukan menggambarkan aliran data atau informasi, ya, tapi association digunakan untuk menggambarkan bagaimana actor itu terlibat dalam use case. Oke, nah contoh misalnya kayak gini. Oke. Jadi misalnya di sini association antar actor dan use case. Nah, ujung panah pada association antara actor dan use case mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi. Dan bukannya mengindikasikan aliran data, ya. Sebaiknya gunakan tanpa